Halo cuy, selamat datang di channel Anti Meta. Di video kali ini gue akan share ke kalian 10 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca, dan kalian harus mencoba baca setidaknya satu kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. The Strongest Ever. Manhwa The Strongest Ever yang dibuat oleh komikus bernama Danale ini menceritakan tentang 10 master telah menjaga satu sama lain dan menjadi keseimbangan kekuatan dan keterlibatan dunia di luar batas manusia, sampai Baek Dohyun muncul dengan kekuatan terkuat yang pernah ada. Reincarnate War God. Manhwa Reincarnate War God yang dibuat oleh komikus bernama Code Zero ini bercerita tentang untuk membalikkan kekalahan yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Dewa Perang Chen Yun dilahirkan kembali dan kembali ke 10 tahun sebelum dimulainya perang untuk melihat bagaimana ia mendominasi seni bela diri sebagai putra kedua dari keluarga Simon Fei. Strong Girl Mad Demon bercerita tentang Kang In Young dikhianati oleh teman dan kekasihnya, dijebak karena pembunuhan dan dijebloskan ke penjara. Dia di sana bertemu dengan sesama tahanan, seorang lelaki tua yang dulunya adalah seorang pencuri kecil. Ternyata dia mencuri seni bela diri rahasia dari sekte Jeonjing, dan untuk melarikan diri dari pengajaran mereka, dia sengaja melanggar hukum untuk masuk ke penjara dan menghabiskan 30 tahun dan mengasah keterampilan bela dirinya di penjara. Tragisnya, lelaki tua itu terkena penyakit seperti wabah dan akan mati. Tetapi setelah mengamati Kang, dia memutuskan untuk menjadikannya ahli warisnya dan memberinya seni bela diri rahasianya. 10 tahun setelah kematian lelaki tua itu, dia sepenuhnya menguasai teknik seni rahasia yang diberikan oleh kakek tua itu. This is the Law bercerita tentang fantasi pelaksana keadilan pengacara jenius Noh Hyung Jin. Nilai sempurna di ujian bar dan bahkan tingkat kemenangan kasus 95%. Noh Hyung Jin disebut pengacara sukses saat dia berperang melawan kejahatan, kekuatan yang lebih tinggi untuk membuat Korea Selatan menjadi negeri yang adil dan adil. Namun dia dibunuh dengan kejam oleh agen Badan Intelijen Nasional. Alih-alih mati, dia malah kembali hidup di waktu masih SMA. Fish Demon of Monhwa bercerita tentang Damho, satu-satunya yang selamat dari serangan di desanya. Memiliki kaki yang pincang, kondisi yang paling buruk bagi seorang seniman bela diri. Meski begitu, dia menolak untuk berhenti berlatih, sementara semua orang di sekitarnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menjadi satu. Damho menolak untuk menyerah pada mimpi itu. Akankah dia benar-benar dapat mengatasi kemalangannya dan menjadi seniman bela diri terbaik? Nan Zero K X Life Hunter bercerita tentang sebagai pemburu F-rank, Kang Hyun Jung berjuang untuk mencari nafkah di mana ruang bawah tanah ada dan monster itu nyata. Tetapi setelah berulang kali gagal menarik bebannya dalam penggerbekan dan digonya oleh sesama anggota partinya, harga dirinya mencapai titik terendah. Lebih buruk lagi, pacarnya yang telah naik peringkat selama waktu bersama mencapakannya pada peringatan 1 tahun mereka. Ketika Hyun Jung kembali ke rumah malam itu dalam keadaan mabuk, dia mendapati dirinya berjalan ke alam mimpi alih-alih studionya yang sederhana. Di sana, seorang pria yang mengaku sebagai salah satu dari kehidupan masa lalunya menawarkan untuk membuatnya lebih kuat lagi. Tapi seperti kata pepatah, jika tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Akankah Hyun Jung mampu menanggung banyak cobaan dan akhirnya mendapatkan kekuatan yang sangat dia inginkan? True Education
Manhwa True Education yang dibuat oleh komikus bernama Cha Yong-tae ini bercerita tentang sistem pendidikan memiliki banyak kekurangan, tidak terorganisir dan harus diubah. Namun sayangnya tidak ada yang berani memulai perubahan. Namun secara tiba-tiba sebuah undang-undang kemudian disahkan yang berikan sebuah larangan melakukan pemukulan terhadap siswa. Hal ini membuat guru kewalahan dalam memberikan pendidikan kepada siswanya. Sementara itu semakin banyak siswa yang berubah menjadi preman. Namun di suatu hari seorang pria berwatakan kuat muncul dan mengalahkan preman sekolah. Seolah tidak patuh pada aturan dan undang-undang baru yang berlaku, guru baru tersebut justru malah semakin ganas. Orang itu adalah Hwajin. Ternyata Hwajin adalah seorang yang dikirim langsung dari Kementerian Pendidikan ke sekolah bermasalah yang terkenal kejam, mulai dari sekolah negeri hingga sekolah kejuruan. Ia juga diberi hak istimewa oleh kementerian untuk menyelamatkan siswa bermasalah dengan cara apapun. Halim Gymnasium. Cerita diawali dengan kepindahan seorang murid bernama Jun Yong-ha ke SMA Geumgang. Dalam waktu 2 bulan, Jim Yong-ha berhasil menjadi orang terkuat di SMA itu. Bahkan kekuatannya mampu mengalahkan sekolah lain. Setelah mengalahkan sekolah lain, cerita kembali ke masa lalu. Jun Yong-ha menceritakan bahwa dahulu dia bukanlah orang yang senang berkelahi, sampai akhirnya dia terpaksa berkelahi karena dihajar oleh preman di SMP-nya. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan preman itu dan karir kepremanannya meningkat sampai ke puncak. Castle. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Jeong Yeon ini bercerita tentang Castle, sindikat kejahatan maha kuasa di Korea Selatan. Seorang pria kembali dari Korea Utara untuk menggulingkan benteng mutlak yaitu Castle. Kim Shin, pembunuh Rusia kelahiran Korea bernama Amur Tiger, dia kembali ke kota Heoam yang penuh kejahatan sesuai dengan keinginan terakhir mentornya Kang Min Seong. Kim Shin dan rekan-rekannya mempertaruhkan nyawa mereka saat mereka menuju pertarungan terakhir. Shark. Shark adalah manhwa asal Korea Selatan dengan genre action dan adventure. Cerita Shark dimulai dengan seorang bintang kejuaraan MMA yang jalan hidupnya berakhir di penjara karena membunuh penjahat yang masuk ke rumahnya. Sementara itu seorang SMA yang dibully juga berakhir di penjara tapi mencoba bertahan dengan berlatih cara bertarung di sana. Oke lanjut, itulah tadi rekomendasi 10 manhwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue end sampai di sini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.